Halo semuanya. Untuk memahami perhitungan harga pokok produk dalam proses, ini contoh soalnya di mana PT Risari Medi mengolah produk secara massal melalui satu departemen produksi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2011 sebagai berikut. Nah, biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Nah, sehingga total biayanya adalah 39.875.000. Nah, dengan biaya yang dikeluarkan ini, jumlah produk yang dihasilkan, produk jadi itu 2.000 kilo, produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, itu adalah biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya tenaga kerja tingkat penyelesaiannya 50%, dan biaya overhead pabrik 30%, sebanyak 500 kilo. Nah, data produksi bulan Januari 2011 itu sebagai berikut. Yang pertama adalah masuk dalam proses 2.500 kilo, produk jadinya 2.000, sehingga produk dalam proses akhir adalah 500 kilo. Kita diminta untuk apa? Untuk menghitung biaya harga pokok produk per satuan, harga pokok produksi per satuan. Nah, langkahnya ada. Yang pertama adalah kita buat dulu unsur biaya, total biaya, unit ekuivalensi, biaya produksi persatuan. Kita harus tahu dulu dong biaya persatuannya berapa. Nah, yang pertama adalah unsur biayanya adalah bahan baku. Total biayanya tadi di soal adalah 5 juta. Kita cari dulu unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi ini terkait dengan proses penyelesaian akhir. Ya, dapat dari mana? 2.500 itu didapatkan dari cara menghitungnya adalah 2.000 produk jadi ditambah 100% tingkat penyelesaian dikali produk yang masih dalam proses akhir, yaitu 500, sehingga ketemunya 2.500. Nah, biaya produksi persatuan bisa dihitung dengan cara total biaya dibagi unit ekuivalensi, sehingga 5 juta dibagi 2.500, sehingga ketemunya 2.000. Terus biaya bahan penolong. Bahan penolong total biaya yang dikeluarkan adalah 7.500.000. Unit ekuivalensinya 2.500. Dapat dari mana? Yaitu 2.000 produk jadi ditambah 100% tingkat penyelesaian dikalikan dengan 500 produk dalam proses akhir, sehingga ketemunya 2.500. Nah, biaya produksi persatuan, total biaya dibagi unit ekuivalensi, sehingga 7.500.000 dibagi 2.500 ketemunya 3.000. Biaya tenaga kerja totalnya 11.250.000. Cari dulu unit ekuivalensinya. Unit ekuivalensinya adalah 2.000 produk selesai ditambah tingkat penyelesaiannya adalah 50% dikalikan 500 produk dalam proses akhir. Ketemunya 2.250. Biaya produksi persatuan tinggal membagikan total biaya dibagi unit ekuivalensi, sehingga ketemunya adalah 5.000. Lalu biaya overhead pabrik. Overhead pabrik total biayanya adalah 16.125 dibagi unit ekuivalensi, yaitu produk akhir atau produk jadi 2.000 ditambah tingkat penyelesaian 30% dikali 500 produk dalam proses akhir. Ketemunya adalah 2.150. 16.125.000 dibagi unit ekuivalensi 2.150 ketemunya 7.500. Total biaya produksi persatuan sebesar 17.500. Total biaya keseluruhan 39.875.000. Nah, langkah selanjutnya setelah itu adalah
menghitung harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Langkahnya seperti ini. Oke, harga pokok produk jadi. Nah, produk jadi kita adalah 2.000 dikali 17.500 didapat dari biaya persatuan, ketemunya adalah 35 juta. Nah, lalu setelah harga pokok produk jadi dihitung selesai, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, yaitu bahan baku 100% dikali 500 yang masih dalam proses dikalikan harga per unitnya 2.000. Nah, didapat dari sini Rp2.000. Sehingga ketemunya adalah 1 juta. Lalu bahan penolong. Biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali harga satuan 3.000 sehingga ketemunya 1.500.000. Biaya tenaga kerja tingkat penyelesaiannya adalah 50% dikali produk masih dalam proses akhir 500 kilo dikalikan dengan harga satuan 5.000, ketemunya 1.250.000. Biaya overhead pabrik tingkat penyelesaiannya adalah 30% dikalikan 500 produk dalam proses akhir atau 500 kilo dikalikan 7.500, yaitu biaya produksi persatuan, ketemunya 1.125.000. Kita totalkan ketemunya 4.875.000. Tambahkan produk jadi ditambah dengan produk proses akhir, ketemunya adalah 39.875.000. Nah, ini udah selesai. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal pencatatannya. Jurnal pencatatannya yaitu untuk pemakaian bahan baku terlebih dahulu. Berarti barang dalam proses atau BDP, BBB bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 5 juta. 5 juta ini angka dari mana? Angka dari sini. Nih ya, angka dari sini. Nah, pada persediaan bahan baku berarti berkurang sebesar 5 juta. Lalu mencatat biaya bahan penolong, yaitu barang dalam proses BBP pada persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Nah, di sini kita cek benar 7.500.000. Lalu biaya tenaga kerja barang dalam proses BTK atau BDP BTK pada gaji dan upah sebesar 11.250. Kita lihat, nah benar ya 11.250. Lalu mencatat jurnal untuk BOP. Barang dalam proses BOP pada berbagai rekening yang dikredit sebesar 16.125. Masukkan di sini 16.125, benar. Nah, jurnal apa lagi yang dibuat? Yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi ini jurnalnya persediaan produk jadi sebesar 35 juta. Dapat dari mana? Nih, dapat dari sini. 35 juta yang kita hitung di laporan. Nah, sebesar 35 juta. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah BDP BBP. BDP BBP itu 4 juta. Dapat dari mana angka 4 juta ini? Yaitu dari sini. Nah, bahan baku itu total biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta. Nah, untuk produk yang masih dalam proses adalah 1 juta. Sehingga ketemunya 5 juta dikurangi 4 juta. 5 juta dikurangi 1 juta, ketemunya 4 juta. Begitu juga dengan BDP BPP 6 juta ini diperoleh dari total biaya 7.500.000 dikurangi 1.500.000. Ketemunya adalah 6 juta. Lalu untuk tenaga kerja BDP BTK sebesar 10 juta itu didapatkan dari tenaga kerja ini adalah 11.250 yang masih dalam proses 1.250, sehingga yang sudah dipakai oleh produk jadi sebesar 10 juta. Begitu juga dengan BDP BOP 15 juta itu adalah total biaya 16.125 dikurangi 1.125 sehingga
biaya untuk produk jadi BOP itu adalah 15 juta. Nah, langkah terakhir adalah mencatat jurnal untuk produk yang masih dalam proses akhir, yaitu persediaan produk dalam proses sebesar 4.875.000. Itu didapat dari mana? Nih, didapat dari sini. Kreditnya apa? Kreditnya adalah BDP BBB, BDP BP, BDP BTK, dan BDP BOP. 1 juta, BDP BEBB 1.500.000 itu didapat dari sini. Ini ya. Dari sini. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami.